Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Sahabat, para pemirsa setia kita yang insya Allah selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia adalah makhluk istimewa. Manusia adalah, kata Quran bahkan disampaikan sebagai makhluk tersempurna. Dan ini tidak perlu dalil sebenarnya. Kita sebagai manusia, siapapun itu, orang awam, siapapun itu, pasti akan menyadari tentang kesempurnaannya. Dibandingkan siapa? Bukan dibandingkan dengan manusia yang lain, tapi dibandingkan dengan sosok-sosok makhluk yang lain. Dari segi bentuknya, dari segi posturnya, cara jalannya, cara makannya, cara minumnya, cara bergaulnya, semuanya istimewa dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, dibandingkan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Cuman ternyata oleh Tuhan Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dinilai dari sosok manusia ini bukan dari bentuk fisiknya, bukan dari bentuk posturnya, bukan dari sebatas mana kegagahannya, bukan dari sebatas mana kecantikannya, tapi ternyata yang dinilai dari makhluk yang bernama manusia ini adalah kualitas aktivitasnya, kualitas kelakuannya, kualitas apa yang dia lakukan sehari-hari. Adakah kelakuan itu dapat bermanfaat orang lain? Adakah kelakuan itu akan membawa hal-hal yang positif yang bisa dirasakan hasilnya kelak di akhirat? Sahabat, untuk mencapai posisi itu, untuk mencapai posisi kita bisa dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja tidak cukup hanya bermodalkan kita sebagai manusia gitu saja. Terus mentang-mentang jadi manusia, terus kita merasa akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Tentu saja tidak semudah itu, tidak segampang itu, dan tidak sesepele itu. Karena ketika kita hanya bermodalkan fisik, postur yang nampak ini, ternyata tidak ada bedanya kita dengan makhluk yang lain. Karena semuanya mempunyai fisik, mempunyai postur, mempunyai bentuk tubuh dengan segala perbedaannya. Namun yang akan membedakan kita dengan makhluk yang lain, terutama dengan hewan. Kenapa saya spesifik mengatakan perbandingan manusia dengan hewan? Karena dalam tubuh manusia, dalam jiwa, dalam diri manusia, ini ada unsur-unsur hewaninya, terutama dalam jiwa dan hatinya. Manusia itu punya unsur hewani, tapi bedanya manusia juga punya unsur malaikat di dalamnya. Yang biasa disampaikan, perbedaan manusia dan binatang, perbedaan manusia dan hewan, tentu saja bukan terletak di fisik. Berbeda secara fisik iya di mata manusia, tapi di mata Allah perbedaan fisik sama sekali tidak ada bedanya, tidak ada keistimewaan. Tapi yang justru akan membedakan kita dengan makhluk yang berupa hewan adalah akal kita. Karena apa? Karena manusia dengan hewan sama-sama mempunyai nafsu. Nafsu ini adalah salah satu atau bentuk sisi dari hewaninya manusia, sisi hewani dalam diri manusia yang berbentuk nafsu ini. Dan nafsu ini diciptakan bukan hanya sebagai, dalam tanda kutip, sebagai minornya manusia, sebagai sisi negatifnya manusia, enggak. Nafsu justru sangat berguna. Tanpa nafsu kita tidak akan mungkin bisa makan, tanpa nafsu kita tidak akan bisa mencintai, tanpa nafsu kita juga tidak akan bisa bergaul dan lain sebagainya. Tapi yang sangat penting, yang sangat diperhatikan, supaya betul-betul kita memperoleh perbedaan yang signifikan, perbedaan kualitas dengan binatang, dengan makhluk Allah yang lain yang berbentuk binatang, maka nafsu yang ada dalam diri kita, yang juga ada di dalam diri hewan, diri binatang, ini harus kita hiasi, harus kita intervensi dengan menggunakan akal pikiran kita.
Nah, akal ini sisi malaikat kita. Kenapa? Malaikat oleh Allah hanya diciptakan dengan akal saja. Mereka tidak punya nafsu. Makanya jangan heran ketika tidak ada malaikat yang berbuat dosa, tidak ada malaikat yang maksiat, tidak ada malaikat yang melawan perintah, tidak ada malaikat yang membangkang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita sebagai manusia adalah mengolaborasikan ini, mengolaborasikan akal dengan nafsu, yang sehingga nanti akan tercipta satu hasil, satu bentuk yang ideal berupa manusia meskipun punya nafsu, tapi karena sudah dikolaborasikan dengan akalnya, dia menjadi sosok makhluk yang istimewa, sosok makhluk yang jauh berbeda dengan hewan, sosok makhluk yang istimewa, yang bahkan sebagian dari kalangan kita manusia ada orang-orang tertentu yang mengalahkan derajat malaikat. Kenapa? Karena akalnya mampu memanage nafsunya, akalnya mampu menjadi kusir dari kendaraan, dari kereta yang namanya nafsu. Tapi pertanyaannya sebaliknya, bila mana kita, akal kita justru tertunggangi oleh nafsu, dikuasai oleh nafsu, maka jangan heran bila semacam ini yang kita miliki, yang kita manage dalam diri kita, akal kita tunduk, bertekuk lutut terhadap nafsunya, maka manusia model ini akan lebih bejat, akan lebih hina, akan lebih nista dibandingkan hewan. Naudzubillah min dzalik. Para pemirsa, sahabat yang saya cintai, akal, semua manusia punya akal. Semua manusia di samping punya nafsu pasti punya akal. Tapi pertanyaannya, kok tidak semua manusia mempunyai derajat yang mendekati malaikat? Bahkan di luar sana, mudah-mudahan itu bukan kita, banyak manusia-manusia yang kelasnya hampir setara dengan hewan, dengan binatang. Bahkan banyak di antara manusia yang jauh di bawah binatang. Mungkin kita bertanya, loh kenapa kok bisa? Punya akal kok kalah dengan binatang? Punya akal kok lebih buruk, lebih bejat, lebih hina daripada binatang? Ya itu tadi, karena akalnya sudah dikuasai oleh nafsunya. Bagaimana kita bayangkan hewan tanpa akal, kejahatannya paling begitu-begitu aja, karena dia tidak punya akal. Dia mencuri sesuatu, pokoknya sudah kenyang, sudah selesai. Dia melampiaskan hasrat seksualnya, pokoknya sudah terpuaskan, ya sudah selesai, karena hanya nafsu. Tapi ketika manusia sudah terkuasai akalnya oleh nafsu, nafsunya sudah menjadi pengendali dalam hidupnya, maka kejahatan, keburukan, kebobrokan yang dilakukan oleh manusia macam ini akan termanage dengan baik. Bayangkan ketika kejahatan termanage, ketika kebobrokan termanage, maka hasilnya jauh akan lebih hina, lebih busuk dalam tanda kutip dibandingkan binatang. Maka dari itu kita harus berupaya untuk mengisi akal kita supaya mampu menguasai nafsu, tentu saja dengan ilmu, tentu saja dengan cahaya ilmu Allah, yang dengan ilmu akal bisa kuat, yang dengan ilmu akal akan mampu mengendalikan nafsu. Bagaimana caranya? Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita akan memaparkan tentang bagaimana pentingnya ilmu bisa menguasai atau bisa menghiasi akal, yang dengan itu akal nanti akan mampu mengendalikan nafsu, sehingga kita berharap meskipun mungkin tidak sampai setara dengan malaikat, paling tidak kita mengejar derajat malaikat, jauh meninggalkan hewan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.